mendidik anak kita itu supaya terlebih dulu sukses dunianya. Sukses dunianya. Loh, saya tidak menyalahkan. Cuman kita sebagai orang tua itu letak kesalahan kita sebagai orang tua itu nggak mau didik tentang sukses akhiratnya, sukses rohaniai. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan di dunia ini, banyak orang-orang yang beranggapan bahwasanya ujian yang terberat adalah perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan jasmani, seperti Allah nguji lewat garwa, bentuknya apapun, istri ataupun suami. Allah menguji lewat anak, berbagai macam bentuk anak. Allah nguji lewat dunya brana, berbentuk apapun. Kata yang belum punya istri atau suami, enak kali kalau sudah punya istri atau punya suami. Aku ini sudah umur 40 belum dapat pasangan. Berarti kalau laki-laki disebut Joko Tuwo, kalau perempuan disebut perawan tuwo. Ini katanya berat. Padahal ini ujian Allah paling kecil. Ujian yang Allah hadapkan yang paling kecil. Naik yang sudah punya suami atau istri, enak kali kalau sudah punya anak. Sebab bertahun-tahun bahkan sampai 10 tahun belum dikasih momongan. Angen-angennya gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bahkan sampai tua belum dikasih momongan. Sampai melakukan satu tindakan yang kata orang Jawa cari pikat lah gitu dah, momong ponaan lah gitu dah, mupon, mengambil anak orang dimasukkan anak asuh. Gampang nek masalah iku. Nang balik desa tak gaekno langsung dadi. Njaluki pira terserah, sing penting sing duwe anak gelem maringno. Lah ngoten to. Tak prosesno surate langsung digonangone pengadilan, jret anak sampean. Apa minta anak sing wis brengosen? Nah, wakeh sing gelem nek niku. Pun ketika sudah dikasih anak, katanya kita menghadapi anak enggak nganut itu besar ujian, ya. Padahal itu kecil, bentuk kecil semuanya. Sudah berkeluarga, punya anak,
kebutuhan sandang pangan papan itu serba kekurangan. Akhirnya mikir, enak kali wong, barangkali enak mungkin orang-orang yang serba kecukupan, rumah punya sendiri, pangan yo enggak pernah kekurangan, sandang selalu bajune bagus-bagus, gak terima siji loro dobel lah, ya dobel. Iki maco bu ngeten nih, tampilan artis Korea kan ngeten, baju sing depan gak usah di kemiteni, apalagi nih tadi gelem pakai celana jin lah. Yes. Bun, iku ujian-ujian yang katanya besar. Tidak Pak, ini amat kecil. Karena apa dikatakan kecil? Karena masanya itu ada batas. Makanya kata orang Jawa, roda itu berputar. Selama Anda hidup di dunia ini, ya selama itu. Kalau kita ditakdirkan Allah miskin sampai mati, ya sampai mati itu. Ada batasnya. Dikatakan kecil itu karena ada batasnya. Ada sesuatu ujian yang sifatnya itu khalidin, kekal, yang banyak tidak mengerti. Dan inilah yang kami maksud ujian yang terbesar. Oleh sebab itu malam hari ini kita akan membahas tentang ujian apakah yang terbesar itu. Al-faslu tawiki fasol iku al-ikhtibarul aqwa, ujian kang kuat, ujian sing paling berat. Al-awwal utawi yang pertama, al-ikhtibarul muta'alliqu bil jasadi, qala Allah Ta'ala fi suratil Anbiya ayat 35. Utawi ujian al-muta'alliqu kang berhubungan bil jasadi dengan jasad. Ada ujian pertama adalah ujian yang berhubungan dengan jasmani. Itu tadi, yang laki pingin punya istri, sebaliknya kalau sudah nikah punya anak, kalau sudah punya anak mikir sandang pangan papan. Loh, berputarnya ini itu Allah nguji. Yang sudah punya anak diuji, mohon maaf, anak itu kadang-kadang apa? Nggak nganut, angel tuturane, kurang disiplin. Pasti kita sebagai orang tua nggih mikir gitu. Apalagi anak itu sudah berani bermain dengan SS. Tahu SS? Narkoba. Susah. Apalagi sudah mengenal nika lho, judi online. Apa jenenge sing tren niku? Slot ayo. Mbuh apa slot? Grendel apa ya orang ngerti ya, slot.
Pak, tak kandhani sampean. Sing ngandhani aku yo dari instansi kepolisian. Singitono kaya apa jenengan main slot? Terpantau. Lu terpantau. Padahal nggak ada yang memberitahu, karena di dalam pemerintah niku punya satu alat, yang alat itu khusus untuk memonitor akun yang dibuat untuk hal seperti itu. Namanya siber. Nah, hati-hati ya men. Wis lerenono daripada ngombong. Ya. Itu masuk ke ranah undang-undang IT, Pak. Hati-hati. Komen sak komen terhadap orang, hati-hati. Jangan ada unsur yang membuat yang kita komen itu gak nyaman. Ini undang-undang IT loh, Pak. Hati-hati, bisa dituntut masuk ke ranah hukum. Nggih, mohon maaf. Jenengan WA dengan bahasa guyon misalnya, oleh karena bahasanya kurang cocok, kita balas mbok nian lah, ditulis ngoten. Apalagi jenengan pakai suara, ada jejak digital masuk, Pak. Hati-hati. Atau berbicara terhadap orang lain dan menyebut inisial dan unsurnya tidak menyamankan bagi yang kita inisialkan, masuk. Makanya hadirnya satu HP ini satu sisi itu memang untuk lebih kita paham tentang masalah undang-undang dan atau menjadikan tambah modern akal pikiran sampean. Tapi satu sisi mohon maaf, nilai negatif ya juga besar. Tergantung Anda menerimanya itu bagaimana. Pokoknya hati-hati. Ini tadi, hari ini tadi warga saya hampir urusan dengan kepolisian karena satu komen si A ngomen si B, ya dah, ning TikTok. Terus si B merasa nggak melakukan, si B akhirnya koordinasi kali kepolisian, masuk Pak, masuk pasal undang-undang. Tapi kami sebagai bapaknya, bagaimana caranya tidak masuk? Itulah butuhnya 3 pilar itu, Pak, di setiap desa. Kepala desa, Babin Kamtibmas, Babinsa. 3 pilar ini untuk sebagai pintu awal menangani satu kasus supaya tidak masuk ke ranah hukum. Akhirnya harus mediasi. Terus yang merasa dirugikan, oke, nggak akan kuteruskan, tapi dengan catatan klausulnya bla 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 yang harus disetujui oleh mereka yang mencemarkan nama baik. Kalau tidak bisa melaksanakan klausulnya yang dilaporkan, ini masuk. Alhamdulillah tadi itu selesai. Jadi si pelapor
itu belum lapor, sik koordinasi. Wis meh lapor. Terus bagi yang bersangkutan dikasih waktu 2 kali 24 jam. Apabila ini gak ada titik temu, akan bisa jadi kerana hukum. Wis ta, dadi kepala desa ra iso turu ya ngono kuwi. Ya ta ya. 24 jam kepala desa itu. Yes, untungnya pas jam dinas tadi. Jadi bisa kami tangani dan selesailah persoalan itu dengan memunculkan satu pernyataan dari si pelaku. Udah sepakat, ya sudah free. Tangani 3 pilar ini, Pak. Kasus nopo mawon itu, kecuali kasus narkoba. Iki iwuh iki nek kasus narkoba. Nek kasus penganiayaan, tawuran, bacok-bacokan masih bisa dimediasi. Masih bisa. Sering mriki niku wis sampak bacokan ping piro ae kula nangani. Tapi yang balik-balik maneh, Pak Lurah. Wis yen kewajibane bapak kan ya kudu nentremno anak lah ngono. Tapi kok cek kebacute ngoten. Wis iki pengalaman buat panjenengan. Kalau jenengan tidak siap menangani iku ya aja sampak jenengan nyalokno dadi kepala desa. Harus siap 24 jam itu harus siap. Semua itu anak-anak kita. Ada baik, ada jeleknya, namanya orang tua ya kecangking. Pun iku bentuk ujian sing cawili, Pak. Sebab ada kaitannya dengan jasmani. Tidak megang uang besarnya 1 bulan, wis yang ahli hisab, ahli udut ya, gak nemu sakwulan, gak rokokan sakwulan piye rasane. Bayu nyun sewu, Pak, gak usah sakwulan, sedina bermangan kok ya gak ono sing disedot iki lho. Nek prasaku nyun sewu laksana wong nih sing gak cewek, yus persis ngono kuwi. Seperti itu. Lah, iku ujian cawilik iku. Kau wecil. Qala dawuh sapa Allah taala fi suratil anbiya al-ayah. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin utawi saben awak-awakan yang bernyawa iku dha'iqatul maut, mesti ngrasakake kematian. Wa nablukum lan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisyarri wal khairi, kalawan perkara Allah, wal khairi lan perkara bagus. Wa nablukum fitnatan kelawan dadi ujian. Perkara api, perkara Allah yang ada kaitannya di mata manusia diuji perkara api, misalnya jenengan lancar-lancar saja ekonomine, bisnisnya lancar-lancar saja, keluarganya juga begitu, macam-macam. Wasyari perkara sing elek kebalikannya. Loh, semua ini ujian-ujian dari Allah. Yang di dalam ujian itu ngandung satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bersaksi kemanakah hatimu?
dikatakan ujian itu enggak lulus manakala hati bersaksi kepada makhluk berbentuk syarri bisarri wal khairi. Tapi tatkala hatimu bersaksi terhadap wujud nyatane Allah, yaitu hidup yang berkuasa di situ, maka ini disebut ujiannya lulus. Makanya ujian yang seperti itu dikatakan ujian kecil. Wa ilaina turjaun, wa ilaina lan iku maring Gusti, maring ingsun iku turjauna utawi padha den balekake kabeh. Artine apa? Muara. Anda melakukan apapun ujungnya harus kembali ingsun Allah. Wa ilaina turjaun, lan iku kembalinya terhadap ingsun. Wa ilaina lan iku maring ingsun Allah turjauna utawi nggon bali sira kabeh. Artinya apa to, Pak? Semua apa di dalam bentuk ujian tadi yang di depan, wajib hatimu itu mengatakan dan beriman sing agawe akune Allah, berarti itu kembali. Inna min adatina, sak temene iku saking kebiasaan kita, kabasarin seperti manusia, fi hadhihi dunya ing dalam ikilah dunya. Apa sing dadi kebiasaan kita sebagai manusia? Alla yang fasila, ing yento ora bisa lepas an masa mas'alatil hajatid dunyawiyati, saking masalahe kebutuhan dunia. Sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan kita sebagai manusia bahwasanya yang namanya kebutuhan jasmaniah ini tidak pernah lepas. Nyun sewu, orang kerja ya butuh bayaran. Apapun yang menjadikan aktivitas Anda, mesti di situ kita tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan hajat, kebutuhan masalah, kebutuhan dunia. Wong kadar pengen rokok kayak butuh duit kayak tugu rokok. Semuanya butuh. Berarti kita nggak bisa lepas dari kepentingan perkara dunia secara jasmani. Dan itu sudah menjadi kebiasaan, Pak. Makanya mohon maaf ya, umpama jenengan itu berobat nang satu dokter kok larang, iku ono jawabane wisan. Sekolahku dulu juga larang. Ngoten. Misale jenengan ngurus surat ning kantor desa atau kantor kabupaten, kok ono rego larang, memang dadi kepala desa ya larang. Lha ngoten lho. Pahami. Tapi sekarang diikat dengan undang-undang, wah nggak bisa, namanya undang-undang gratifikasi. Wis kai seobah, ibaratnya pejabat-pejabat politik ya, ibaratnya seperti seseorang yang diselinting, apa ya, diikat sudah.
Iya. Sekarang coba, jadi kepala desa kita modal berapa? Cara umum. Sebab masyarakat ini kebanyakan itu nggak mau milih kalau nggak dikasih uang. Kadang-kadang itu ada yang ngomong gini, nek ditakoki, "Cak, sampean milih sapa? Pokoke sing kayak aku duit ya sing tak cop." Lah ngoten iki biasae. Ngaku ae. Wis memang ngono. Allah. Tapi beda dengan sumber debu. Saya mengatakan sendiri karena terbukti sendiri. Iya. Beda sumber debu. Aku mboten ngejokno lho, Pak. Memang faktanya begitu. Memang faktanya begitu. Mungkin dalam hatinya kok cik melasir gak iso andum calone situ. Dasar sakno mungkin ya. Terus nyoblos ngoten. Wis gak ngerti lah. Wis. Yang jelas itulah yang terjadi fakta di lapangan. Gak mudah, Pak. Masyarakat itu kalau tidak ada embel-embel mau melaksanakan. Kebanyakan mayoritas itu tadi. Adat kita kabasarin seperti manusia itu Allah yang fasilah. Tidak bisa lepas dari kebutuhan. Tidak bisa lepas. Oleh sebab itu akhirnya digawe adat, kebiasa. Ya wis, nek wis kebiasaan, ya wis turun temurun ngoten niku pun. Padahal mohon maaf, apa masalah yang ada dengan kebutuhan duniawiyah itu semuanya menjadi satu nama, yaitu fitnah, ujian. Mengapa lantas hati itu harus menghadap makhluknya? Ini loh nanti kita akan tahu ujian mana yang terberat. Hatta inna katsiran minal basyari yatanafasuna fi ijadihan hada fil hayati dunya faqat. Hatta inna katsiran, sehingga sak temene akeh-akeh minal basari saking golongane wong iku yatanafasuna podo berlomba-lomba. Sopo-sopo nas berlomba-lomba fi ijadiha ing dalem oleh mendapatkan hayatat dunia atau hajatid dunyawiyati. Sehingga kebanyakan di antara banyak manusia itu berlomba-lomba supaya sukses dunyane. Ngoten lho, Pak. Biar sukses dunianya. Kalau boleh saya katakan ini sudah salah kaprah. Membalik dari satu wahyu Allah. Satu sisi kita didorong untuk semangat bagaimana caranya dunia kita sukses. Satu sisi kita dilupakan tentang masalah kesuksesan akhirat. Padahal ayatnya tidak seperti itu. Yang didahulukan bukan sukses dunianya dulu, tetapi kalau menurut Al-Quran adalah sukses itu yang didahulukan adalah ukhrawiyah. Oleh karena sudah menjadi adat dan kebiasaan kita sebagai umat manusia, saya katakan wong Jawa ngene wis, nek wis kelangan Jawa nih, yaitu anak-anak kita pasti kita didik dengan ilmu kulit aja. Tidak pernah kita kenalkan dengan ilmu isi.
Yang kita kenalkan bagaimana anak-anak kita nanti sukses dunianya. Coba kita menyekolahkan anak, tujuannya anak supaya menjadi orang anak yang pintar. Ngerti ya? Ujung-ujungnya esok le kuwi nek golek kalau mencari kerjaan biar mudah. Siapa tahu kamu menggali ilmu itu nanti jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter nanti kamu mencari kebutuhan dunia itu mudah. Itu kita sebagai anak, sebagai orang tua berpikiran seperti itu. Jarang orang tua itu berpikiran terhadap masa depan rohaniah anak. Jarang sekali. Le atimu kudu ngene ben kenal Gusti Allah. Jarang orang tua yang seperti itu. Justru didominasi oleh golongan kita sebagai manusia, kita sebagai orang tua. Le nduk suk kuwi nek rabi ya nek isok golek senden. Tahu sendenan ya? Bila perlu sendenannya kayu jati. Makanya di hadis kan dibahas apa? Pertama yang dibahas bagaimana lidiniha, agamanya. Habis itu termasuk linasabiha, nasabi piye. Semua ini Pak, pandangan makhluk, baik agama ataupun nasab, keturunan, lijamaliha, piye gantenge, piye ayune, yes kudu kufulah kamu itu, minimal podolah, ngono katanya. Sing dibahas iku dohir tok, amin delok. Takonono nduk nyambut gaene apa? Rok-rok kasem apa rok-roke wong rondo. Wis macam-macam. Masya Allah Pak Bu. Lima liha dunyane ya apa le? Ngapunten lho Pak. Estu ngapunten. Kita itu kadang-kadang itu hanya alasan silaturahim, tapi aslinya kepingin roh dapure omah lho nggih. Kadang-kadang loh ya, kadang-kadang kita ingin tahu rupane rumah, alasannya silatur awalus nggih, awalus. Artinya apa Pak? Di dalam makalah ini saya katakan bahwasanya kebanyakan kita sebagai manusia, lebih-lebih sebagai orang tua, mendidik anak kita itu supaya terlebih dulu sukses dunianya. Sukses dunianya. Loh, saya tidak menyalahkan. Cuman kita sebagai orang tua itu letak kesalahan kita sebagai orang tua itu nggak mau didik tentang sukses akhiratnya, sukses rohaniai. Bagaimana mungkin Pak iso nulari ilmu tentang ilmu sejati wong Pak orang gowo. Lah ngeten nggih. Bagaimana mungkin saya masuk warung ingin mencari nasi pecel, wong jualannya ilo nasi goreng, ya ora enek. Makanya ini harus diawali dari kita sebagai orang tua. Bukan harus kita salahkan anak terlebih dahulu, enggak. Kita sebagai orang tua dulu yang harus kita koreksi. Kita sendiri dulu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah.
berkenaan dengan kesuksesan itu. Qad wa qad bayyana lan teman-teman wis jelasake sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Qasosi ing dalam surat Qasas al ayatah, surat Qasas ayat 77. Allah dawuh wabtaghi padha ndolekana sira kabeh fima ing dalam apa ataka kang wis maringake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Apa sing diparingke Allah? Darul akhirata ing omah akhirat, artinya ing babakan ruhaniyah. Dari ayat ini Bapak Ibu, akhirat itu jangan menunggu besok yang kita katakan secara syar'i setelah kiamat itu terjadi. Jangan. Mengapa demikian? Kalau toh akhirat itu terjadinya besok, mengapa di sini Anda disuruh mencari? Olehnya kita disuruh mencari karena akhirat sudah ada, ngoten lho. Cara kita memahami perkalimah, mohon maaf lah Pak, kalau SD ku gak lulus Pak, gak lulus. Tapi jikalau bahasa saya kurang berbobot ya mohon maaf. Sing penting jenengan paham, ngoten lho. Kalimat wabtaghi fima ataka itu membuktikan satu perintah dari Allah terhadap kita untuk mencari negeri akhirat. Berarti kalau kita sudah disuruh, negeri akhirat sudah ada Pak. Sama dengan gini, hei santri wis kono do mangano. Loh, saya merintahkan seperti itu berarti makanannya sudah siap. Gak mungkin kula niki ngengken, hei santriwati santriwan, nek iku nek sik nom-nom, nek tuwek iku apa? Santriwot ta. Monggo jenengan dahar. Loh, sementara nasinya belum matang, belum ada, nggak mungkin perintah itu ada. Ingat, setiap ayat yang Allah turunkan itu mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa itu diperintah karena akhiratnya sudah ada. Mohon maaf Pak, saya bukan berarti mendebat dan menyalahkan yang dulu kita mempunyai angan-angan dan keimanan bahwasanya alam akhirat itu setelah kiamatul kubro, donya iki dentek nih Gusti Allah. Tak ngoten ta? Iku mah pemandangan kita dulu Pak. Kalau akhirat tidak terjadi sekarang, gak mungkin ayat ini akan turun. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Raihlah, carilah apa yang sudah Allah anugerahkan terhadapmu berupa alam akhirat, darul akhirah. Oleh karena kita dulu itu masih pendidikannya di ilmu ilmu umum Pak, akhirnya mengatakan akhirat itu besok kita mencari lewat perbuatan-perbuatan yang bagus. Lah ngoten ta karepe ngoten. Tapi wis gak iso ketemu dulur, mboten saged. Lanjut. Wala tansalan ojo sampak nglalekake sira nasibaka ing bagian iro minat dunya, nyatane saking kebutuhan dunya. Artinya apa kebutuhan dunia ini ya jangan kau lupakan. Terus yang menjadi pertanyaan saya,
Ada hubungan apa antara darul akhirah dengan kalimat minad dunya? Ayo. Jan wis ngerti paham balaghah manteke langsung nyatok pun. Oh iya berarti dadekno alam dunya dadi alam akhir. Ngoten lho Pak. Temuilah Gusti Allah di setiap ujian apapun. Ujian iku berarti ujian fisik dunia tadi iku disebut minat dunia. Alam akhirate ya sesuatu yang menguasai di situ. Makanya klik ambek teladani Rasulullah yang mengatakan, kui jikalau sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, dikatakan kau bertemu itu ning alam akhirat. Wal yaumal akhirata wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Do mlebu nang alam akhirat. Berarti jadikanlah alam dunia ini menjadi alam akhiratmu. Caranya bagaimana? Kuncine alam akhirat, kuncine ketemu Gusti Allah namung sitok, yaiku zikir. Ingat sampean waktu zaman dulu niku melok-melok istighosah, miftahul jannah la ilaha iku kan zikir. Kuncine swarga iku la ilaha illallah. Apa wacanan itu, kalimat itu yang dimaksud kuncine? Bukan. Terape pembuktiannya maksud daripada la ilaha illallah. Makanya ada fa'lam, ngertenono siro, pahamono siro, annahu ing sak temeni dzikir yaiku rupane la ilaha illallah, meniadakan keakuan makhluk dan mengisbatkan keakuan Allah. Lewis ini nek sing turu jelas ya tak bantinge mikku iki greget tenan. Nek dibanding ambek zaman dhisik niku enggak ada keterbukaan, Pak. Pun kama aksana wa aksin lan agawi bagus sira, kama aksana kaya oleh agawi bagus sapa Allahu Gusti Allah ilaika maring sira. Ndi aki bagusi Gusti Allah bentuk Ar-Rahman, napas dilayani terus, baik yang ingkar maupun yang beriman tetap dilayani. Cangkem iso digerakno, ya dah, ngelak ya diombeni, jantung ya didenyutno, darah ya dialirno Gusti Allah. Diciptakanlah ginjal untuk menyaring racun-racun yang disebut toksin biar enggak menyebar mempengaruhi anggota tubuh. Ginjal wis Pak, kita mikir ning jerone awake dhewe tok iki wis gak mampu. Menungso iki wis gak mampu ngungguli sifat rahmane Allah. Kadang-kadang kita itu kayak disok sedekah ngono ae dilalar sutuk ndendei, kok gak aku gak dadi masjid iku. Aduh. Ya Allah. Dilewalar ramari-mari Gusti Allah ora tahu duduh-duduh okay. Baik yang ingkar makhluk apapun Allah layani tanpa ada capek Gusti Allah. Rambut iki lho Pak ya, kan nggak punya hak bisa cukul loh ya. Yesus niku sik dilayani Allah cukul. Coba mindahno jenggot brengos dicukulno wedok iku ya napa Pak? Ana wedok brewok jenggote
njelaprang piye ya kira-kira? Kok ikut digemehne wong lanang? Umpama di nyun sewu wong wedok ngoten diweni jenggot Gusti Allah, diweni brengos godhek kabeh iku kira-kira gak ngilani ta? Hah? Ngilani ta? Loh, kita nggak bisa bahas mikir sejauh itulah Allah mempunyai sifat Rahman terhadap kita. Tapi mengapa kita sebagai manusia lupa bahwasanya semua pelayanan itu datangnya dari Allah? Akhirnya kita nuruti apa yang menjadi dorongan dan kepentingan nafsu dalam diri kita. Wis apa? Cara Gusti Allah sebagai wong tuwa ngono wis tah notok sabari, pol nap sabari. Dilokno ya wis menengahi, dimungsuhi ya wis sabar. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya toh? Allah memungsuhi. Kita sebetulnya manusia banyak yang memungsuhi Allah. Tapi enggak kerasa kalau kita telah memungsuhi Allah, enggak sadar. Karena apa? Karena selalu nuruti apa kepentingan hawa nafsu. Makanya kalau boleh saya urut satu persatu apa yang ada pada fisik kita, nggak mampu Pak kita itu untuk mengatakan bersyukur alhamdulillah, gak cukup. Wis kalau nggak percaya siji ae. Situ ae. Piye rasane, bagaimana rasanya seseorang di dalam rumah tangga, mohon maaf ya, mohon maaf, situ ae lho sing dijaluk Gusti Allah. Jantungi gak berdenyut, gak bingung Bu? Halo, bingung toh? Bingung, gak laki gak perempuan, nayap, golek tutupe panci dikeblak-keblak nang ngene jari dokter ngoten lho. Kan ada alat untuk memancing jantung. Wis saono tutupe panci digapuk-gepukno plak. Mangkane Pak, sampeyan tingali bu bidan bu dokter ketika nulungi bayi, nek bayi iku gak nangis, sampeyan tinggal diceplesi. Supaya jantungnya ndang terus nangis, baru nek wis nangis aman misan. Nek gak nangis malah bahaya itu. Miturut pengetahuan ilmu kedokteran. Wala tabghi lan ojo sampak nglakoni sira al fasada fil ardi, nglakoni ing kerusakan fil ardi ing dalam bumi. Artine apa Pak? Bumi iki perkara sing ndadekno jasmaniah sampean iki dilayani Allah. Wala tabghi, jangan kau melakukan al-fasad, perbuatan yang merusak di dalam bumi. Artinya jenengan iki lho, jangan lupa kalau yang melayani jenengan jasmani itu adalah Allah. Jikalau kita lupa dan kita ngaku-ngaku kita makhluk yang melayani yang bisa ini, berarti kita telah melakukan perbuatan fasad di muka bumi. Jadi bumi itu adalah jasmani Pak, jasmani. Makanya sak kuning-kuningi wong ya apa mesti ono bolote. Ayo sampean tingali, mesti ono bolot, ono lemai. Bumi kok. Mengapa kita tidak boleh berbuat fasad, kerusakan di muka bumi? Sebab innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah iku la yuhibbu,
tidak suka, ora demen sapa Allah al mufsidina ing pira-pira wong kang agawe kerusakan. Wis berarti kita lupa yang melayani kita itu adalah Allah, berarti kita sejatinya telah berbuat kerusakan. Beda dengan pandangan syariat, Pak. Yang dimaksud al-fasada fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi, beda lagi. Fisik yang dilihat. Bon. Yang kedua, al-maksudu bil hajatir ruhiyati, utawi ujian sing nomor loro, yaitu ujian yang terberat, Pak. Terberat ini yang banyak manusia tidak mengerti, yaitu yang dimaksud ujian ruhaniyah. Wal maksudu tawi kang den maksud bil hajatir ruhiyati kelawan kebutuhan ruhaniyah, ujian sing ono kaitane dengan ruh. Apa ujiane? Ya nafsu iku sing didepno sampean. Tes. Kebanyakan manusia gulung tikar melawan hawa nafsu. Yastakhibunal hayatad dunya, nafsu dan bolo konconya, bala tentaranya itu memaksa rohaniyahmu, hatimu untuk mencintai kehidupan dunia. Bagi Nabi Adam, datangnya iblis terhadap beliau itu adalah ujian. Nabi Adam gulung kuming, bahasa Indonesia ini gulung kuming apa, Pak? Napa? Gulung kuming ini loh. Gulung tikar, kejungkal, ya oke. Miturut sejarah di dalam Al-Quran, jangankan kita, Nabiullah Adam ya terjungkal. Iki yo gara-gara ono ayat sing muncul ngeten lho Pak iki. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita artikan secara syar'i, khalifah adalah pemimpin di muka bumi, pemimpin di rumah tangga. Padahal khalifah itu membimbing nafsumu. Ruh ini akan jadi sebagai khalifah untuk mengarahkan sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita, apakah itu nafsiyah, amaroh, lawamah, ya, sufiyah, kita arahkan untuk kemana? Kepada Allah. Tapi mana dibuka? Kebanyakan khalifah, pemimpin di tengah masyarakat, paling terkecil sebagai suami memimpin keluar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Loh di sini. Saking kuwati Pak, para romo dulu ngecoki rapet ilmu sejati di dalam diri, gak metu, akhirnya kita sebagai umat toleh koyok ketek ketulup, orang ngerti. Saiki sekarang sudah zamannya keterbukaan. Ini zaman keemasan kita Pak, keemasan agama tauhid dimulai 2014 kemarin, udah sampai sekarang. Jadi jangan khawatir, jenengan tentang ilmu nggak akan paham, mudah sekali. Banyak beliau-beliau yang berkompeten untuk bisa menjelaskan maksud yang sebenarnya.
Wahualan utawi kebutuhan rohani iku ar-rahmatu, rahmat. Iki maksudnya. Apa kebutuhan jasmani? Kebutuhan jasmani adalah perkara-perkara yang bersifatkan fisik. Makan, minum, sepeda motor, mobil, jabatan, sandang, pangan, papan. Iku jasmani. Apa yang dimaksud kebutuhan hajatur ruhaniyah ini? Wahuwa ar-rahmatu, rahmat. Apa itu ar-rahmat? Pertolongan Allah. Wakila syafaah. Gak usah syafaat ngenteni besok ya, gak usah. Wis kari jaman sampeyan adik syafaat ngenteni sesuk-sesuk niku. Nah, untuk bisa mendapatkan syafaat itu bagaimana? Mendapatkan rahmat dari Allah itu bagaimana? Ujian Pak yang terbesar Allah hadapkan. Gak gampang. Karena ini ujian yang terberat adalah ketika saat kau baik ibadah murni atau tidak murni, nafsu itu mesti bertengger di dalam hati kita. Ingat, lewat sifat irodah itu menjadi gesangi nafsu. Saya mencatat sifat irodah yang menjadi sifat wajib Allah kebanyakan kita itu, irodah di dalam diri kita itu dijadikan nafsu sebagai terminal, cara sakniki pos benteng utama untuk mengalahkan Anda. Sehingga ketika hati punya karep, keinginan, mesti nggak bisa kita mengatakan ini keinginan Allah, tapi keinginanku sendiri. Kalau awal ini sudah terjadi seperti ini, maka bentuk proses perjalanan keinginan yang disebut takdir atau perilaku mesti kita akan ngaku-ngaku makhluk yang bisa melakukan. Itu sudah otomatis, Pak. Pak, nek diuji gak iso rokokan seminggu niku enteng nek dibanding dengan ujian ini. Nyun sewu. Baik kita yang ahli ibadah, ahli ilmu, wis tah ilmu segala-galanya. Keoki yo. Keosnya kalahnya dengan nafsu. Sing ahli ibadah didorong oleh nafsu supaya semangat ngibadahi, tapi disuruh dipaksa untuk ngaku-ngaku dia yang ibadah. Yang alim juga begitu. Ilmu tentang apapun, kealiman ini pasti nafsu itu akan mendorong terhadap hati kita untuk ngaku. Yang kaya, yang punya jabatan, yang kesemuanya itu pada jatuh pada akhirnya adalah, mohon maaf, kita tidak mampu menghadapi ujian ini. Mulai zaman beliau Nabiullah Adam sampai hari ini detik niki, zaman masa kita, semua manusia itu jatuh terjungkal di dalam kepentingan hawa nafsu. Cuman Allah katakan dalam satu ayat yang Allah jelaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali yang tidak bisa nafsu pengaruhi. Berarti jenengan coro ujian itu lolos dari ujian terberat ini. Siapa? Minhum, iku setengah saking golongan mereka al-mukhlasina utawi wong sing atine podo ikhlas atau atine wong sing podo dipilih dening Gusti Allah, hamba yang Allah pilih.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Siapa mereka yang sudah sampai hatinya ikhlas, itulah hamba yang dipilih. Hamba yang ikhlas adalah hamba yang sudah meniadakan, sudah tiada keakuan makhluk dalam konteks apapun. Kemarin saya bahas di wilayah Bojonegoro, untuk mencapai rahmat makrifat Allah, Anda harus masuk di dalam makom muraqabah. Di dalam makom muraqabah Anda akan difanakan Allah, atau dimasukkan alam fana, atau dibersihkan Allah dari pengakuan-pengakuan hatimu yang disebut tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa dari perkara selain Allah. Setelah itu ditarik Allah ning alam makrifat, baru rahmat ini. Wahiyalan utawi rahmat iku sayun, sesuatu ya ja'alu kang dadekake apa syek, dadekake al-qalba ing ati musyrikan dadi ati kang bercahaya. Yang dimaksud rahmat itu adalah sesuatu yang menjadikan hati jenengan yang asalnya gelap menjadi terang bener. Itulah nantinya yang dimaksud nur makrifat. Wa huwa utawi rahmat iku nurul makrifati, nur makrifat, cahaya kemakrifatan. Allah nyalakan nur makrifat itu, maka fanaklah perkara selain Allah, termasuk dirinya. Berarti yang ada cuman aku, Allah. Itulah rasa sing terjadi pada seseorang yang sudah ditarik Allah dalam makrifat. Wah, kuwi bengok-bengok aku yo gak kerungu. Walakin nurul makrifati lan tetapine apa nurul makrifati, caya makrifat iku yastaniru, bakal nyalaake sapa Allah bihi kelawan nur apa alqalbu ati iku idakana. Akan tetapi nur makrifat itu Allah akan nyalakan terhadap hati seseorang apabila idakana tatkalane ono apa alqalbu ati ono iku daimad dzikri, dikire terus menerus. Qala ta'ala fi suratil al-ahzab ayat berapa? Ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri seorang rasul itu ada percontohan yang bagus. Mana yang dimaksud hasanah? Al-ibadatu allati tu'addiha ruhaniyatun, yaiku ngibadah yang dilakukan oleh ruhaniyah, bukan yang dilakukan oleh jasmaniyah. Karena kita konteksnya berbicara nur makrifat, boten nurullah. Nek nurullah ya matahari cahaya niki, nek nur makrifat berarti hubungannya dengan rohani, berarti ngibadah rohaniyah jenengan. Limangkana yarjullaha, yang namanya apa? Ibadah ruhaniyah itu pada diri seseorang yang dalam rangka liqa Allahi, liqa Allaha, supaya bisa ketemu Gusti Allah. Kanjeng Nabi memberikan teladan, bukti ini teladan limang kana yarjullaha, dalam hati ada satu keinginan ingin berjumpa terhadap Allah, ya rahmatiku wal yaumal akhirah. Dengan begitu Anda akan bisa dimasukkan alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Semua itu tidak lepas dari zikir.
Maksudnya yudriku podo sadar opo alqalbu ati annakulama ing sak temene saben-saben perkara yaf'aluhu kang agawe hu ing mas iku sapa Allahu Gusti Allah al ahadu kang esa. Artine yang dimaksud dzikir di sini adalah hati sadar di dalam segala apapun bahwasanya yang beraf'al, yang melakukan itu adalah yang esa. Umat Islam mengatakan Allah iku karepe. Al khulasatu tawi ringkesih. Pertama, ibtilaul hajatil jasmaniyati iku labuddalahu min ghayatin. Utawi ujiane kebutuhan jasmania ikulah Buddha wajib lapo ikulah Buddha ora kena ora lahu keduwe ibtila apa min ghayatin akhire pungkasane. Ujian ning donya iku mesti ana akhire. Jenengan diuji sak umur 90 tahun ya 90 tahun iku wis lho prei wis. Tapi lakin idakana akan tetapi iku idakana tatkalane opo-opo al ibtila iku ikhtibaron rohanian ujian sing bangsa rohaniah ya fala nihayata mongko gak ana marine ora ana enteke iku maujud lahu kedue ibtila fil akhirah. Artinya apa Pak? Ning dunya sampean iki diuji Allah lewat nafsu, akhirnya ndadekno ati sampean gak iso ketemu rahmat. Nomor loro jenengan gak gatekno seruane Allah, justru gatekno apa gatekno bahasa anjane? Memperhatikan seruannya nafsu, akhir hayat Anda tidak terputus. Sampai kapan? Sampai saat terusé. Istilah orang yang buta di dunia terhadap Allah, di akhirat pun juga buta. Limada? Mengapa? La turidu an tatafakkaru. Mengapa hal itu tidak kau pikirkan? Wahai manusia, mengapa hal itu tidak kau pikirkan? Artinya posisi kebutaan hati kita pada Allah, posisi ruhaniah kita belum bisa masuk ke akhirat. Mengapa tidak kau pikirkan? Ini sebuah pitutur terhadap siapapun dan beragama apapun, tidak hanya untuk umat Islam. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, Konghucu masuk di dalam pitutur ini. Mengapa alam akhirat yang sudah Tuhan berikan terhadap kita dan kita diperintahkan untuk mencari dan masuk di situ, kita kok yosik terus saya sibuk ngurusi alam dunya. Kapan marine? Sementara umur kita dilungkas game lah. Maka ada dikatakan limada la turiduna antatafakkaru. Mengapa hal itu tidak kau pikirkan? Bahkan Pak Yun Sewu, kita yang sudah tua asetnya itu luar biasa, gak ada dorongan hati untuk mikirkan, untuk bertemu Tuhan, gak ada. Banyak sekali asetnya, jadi sibuk dengan asetnya, armada bisnya, armada pesawatnya, armada kapal lautnya. Ya Allah Pak, notok sugi, justru malah gak sempat untuk mencari darul akhirah atau alam kelanggengan.
Wis. Ini saya kembalikan pada seluruh umat yang mendengarkan di channel kami Ponpes Jaya Baru ini, yang tidak memandang agama apapun, semuanya kena hukum ini. Kau yang kaya, yang kayamu sudah notok ya, sampai 7 turunan tidak habis, katakanlah ya. Anda yang punya jabatan setinggi apapun, kau menjadi presiden atau menjadi raja, ingat, pertama, kau pasti tinggalkan itu. Jabatan, kekayaanmu pasti kau akan tinggalkan, dan dituntut ruhaniahmu untuk bisa kembali kepada Tuhanmu. Bagaimana mungkin kau akan bisa sampai kepadanya sementara ketika saat di dunia kita memungsuinya? Padahal saat di dunia kita sudah dikasih waktu yang longgar untuk mencari alam akhirat tadi. Mengapa kau masih bersikukuh alam akhirat besok kutemukan setelah kiamat datang? Ya sudah, nggak apa-apa, itu hakmu. Terus dari yang belakang, son cocotmu ojo jeplak pokok. Masih aku ngerokok, aku sih ngerasa di awakmu lapo gak melok-melok. Terserah aku sih. Oh ya wis, nek ngoten yo gak salah awakmu. Ya wis, ngoten mawon Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa yang mengutamakan ajaran kebatinan atau ilmu ruhani. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa yaitu ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf, tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa memberi penerangan bagi kita yang buta akan pengetahuan dan gelapnya perjalanan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.